good. How are you? Kamu aku tarik di live ini buat ini nih, to share the good news. Loh, langsung pakai filter curang yuk. Gimana caranya dia bisa pakai filter? Kayak tiba-tiba kayak Korea-Korea gitu. You pakai ring light. Lah ini malah ada bintang-bintang, malah blur muka Ai. Lah ini kayak hantu. Nih. Canda. Kamu bercanda deh. Tunggu aku cari filter yang cantik. Gak ada, udahlah nggak apa-apa. Jadi tujuan aku narik kamu di live hari ini itu to share the good news to your followers. Buat yang pada follow Shannon, kita lagi mau kasih tahu buat acara Christmas Good Friends Shannon ya. Iya, karena kita bakal datang. Iya, kita bakal datang. Terus aku juga bakal nyanyi. Itu acaranya tanggal 11 Desember 2022. Ya. Di mana Nan? Tahu nggak? Di Lucy in the Skies Park. Pinter. Iya dong. Satu. Smart girl. Kamu boleh duduk loh. Nan itu kalau berdiri capek boleh duduk. Aku duduk ini, mohon maaf. Jadi akan ada All Star Christmas Concert tanggal 11 Desember yang dipersembahkan oleh Good Friends buat teman-teman baik semua yang mau join. Jadi kalau biasanya kita selalu celebrate Christmas di komunitas Good Friends saja, tapi kali ini we open the opportunity buat teman-teman baik yang mau ikutan join, ikutan celebrate. Kamu pasang bandu kodok, serius. Lucu banget. Nah itu boleh langsung join aja dengan cara membeli tiket. Nah cara belinya gimana? Itu informasinya ada di akun Good Friends Story. I will explain juga. Kalian bisa DM ke akun Instagram Good Friends Story. Cukup sekali aja DM-nya dengan formatnya nama, email, nomor telepon, dan juga jumlah tiket yang dibeli. Harga tiketnya Rp150.000 per tiket, dan kita cuma punya 150 tiket aja, nggak lebih. Jadi buru-buruan. Ya jadi yang pesan udah ya guys. Ya cepetan transfer. Itu 150.000 itu untuk datang dan dapat satu welcome drink. Nanti Shannon nyanyi juga nggak di sana? Iya dong, kita bakal duet kan Kak? Kita bakal nyanyi. Bener ya? Dicatat nih. Kamu nyanyi apa? Kamu mau nyanyi lagu TikTok? Yo ndak mampu, aku duduk sepek idaman. Tapi Nan, kalau ngomongin Christmas, sebenarnya menurut kamu apa sih yang kamu suka dari Christmas itu? Seru. Kita bisa kayak tukeran gifts, terus make wishes. Itu karena childhood-nya kayak gitu aku. Oh, kamu dari kecil tuh ini ya, kalau Christmas tuh terbiasa untuk celebrate Christmas dengan aku. Kalau aku, what I love about Christmas itu kayak mulai dari masuk awal Desember aja tuh, masuk ke festive season itu rasanya udah beda. Kayak semua ya dekorasi di mana-mana itu udah Natal, itu kayak nimbulin rasa hangat gitu kalau buat aku, karena kayak celebrate Christmas itu kan kita celebrate kelahiran Tuhan Yesus, merayakan aja gitu kan His presence, bahwa ada juru selamat yang lahir gitu tuh kan rasanya happy, seneng, karena kayak ya knowing kalau kehidupan kita itu semua itu kan bisa sekarang punya kesempatan, bisa punya kesempatan hidup lebih baik dan segala macam itu kan karena ada juru selamat. Nah kali ini hari dimana dia lahir yang akan kita rayakan sebenarnya. Itu bisa kayak remind us gitu. Iya, remind us kita buat God's love gitu, terus jadinya ngerasa grateful. Iya, grateful, kayak ada hope, ada semuanya gitu. Apalagi kan itu emang musim liburan juga pasti, jadi kayak sukacitanya tuh ekstra gitu kalau buat aku. Kamu nanti kalau Natal biasanya celebrate-nya gimana? Biasanya I go to church and we praise and worship gitu. Luar biasa. Itu pengen tukeran gifts. Iya. Tukeran kado nggak pas Christmas? Iya, biasanya juga sama Gempi. Nah, makanya ini buat followersnya Shannon juga yang mungkin nonton, yang tertarik nih untuk join sama acara kita nanti tanggal 11, bisa langsung DM aja ya Nan, ke akun mana Nan? Ke Good Friends ya? Ya, ke akunnya Good Friends Story dengan format nama, alamat email, nomor telepon, dan juga jumlah tiket yang mau dibeli.
Gitu. Cuman 150.000 aja untuk udah bisa datang dan dapat welcome drink dari kita. Nanti di sana Tanggal misalnya 11 ya. iya, tinggal pesan aja. Ada siapa aja sih yang datang nanti? Ada aku, ada Sienna aja. Dan teman-teman Good Friends pastinya banyak sih, cuman yang kurang lebih biasanya nanti kayak pasti Banji tampil untuk nyanyi, yang ngambil mic itu biasanya aku lagi. Ada kayak Yosi lagi, Yosi Mokalu, Yosi Project Pop, terus ada Barili Kumahuan, pasti nanti akan bermain dengan cantik, dengan indahnya, terus ada Citra Skolastika juga. Shannon tahu kakak Citra nggak? Enggak. Tapi pokoknya rame lah ya. Pokoknya Nanti rame kenalan, banget. di Asik sana. banget. Soalnya kalau Kak Citra itu kan dia belum musimnya Shannon, dia kan masih kecil. Kalau Citra itu idol juga, Nan. Iya, dia Ada yang angkatannya muda dari aku. nggak lebih muda dari aku gitu, dari kamu. Dia itu angkatan Semua lebih tua dari habisnya kamu. aku di Idol, Indonesian Idol. Semua yang ada di Good Friend itu ngomong-ngomong lebih tua dari kamu sih, dan nggak ada yang lebih muda. You're the youngest. Ya udah kalau gitu remaja-remaja dateng ya. Iya, remaja-remaja harus datang karena ada Shannon-nya di situ. Bisa langsung di-purchase aja tiketnya, 150.000 aja. Kalian DM aja ke akunnya Good Friend Story. Formatnya nama, alamat email, nomor telepon, dan juga jumlah tiket. Right. Lucy in the Oke sky. deh, kalau gitu. Shannon ada yang mau diiniin nggak? Disampaikan nggak ke teman-teman yang nonton? See you there. Gemes ya? Itu kalau yang ngomong Shannon, see you there, terus saya semua pasti langsung, gue beli tiketin, nanti ketemu Shannon di sana lagi. Kalau coba Gina yang ngomong see you there, galak makanya. Aduh, lucu banget deh. Terima kasih ya, Nan. Terima Thank kasih. you. Bye-bye. See you. Tanggal 11. Sampai ketemu semuanya tanggal 11. Nah, yang masih mau stay di live ini, stay dulu ya, jangan kemana-mana karena aku masih stay di sini, masih temenin kalian ngobrol. Buat teman-teman semua, kalau mau ada pertanyaan apa, kasih tahu aja, nanti aku jawab misalnya. Nggak harus nanya soal Good Friend Story kok, maksudnya kalau mau nanya-nanya yang lain juga boleh, ada yang mau curhat-curhat juga boleh, mau sharing-sharing juga boleh, mumpung lagi ada waktu untuk bisa saling ngobrol di sini. Sambil share informasi tentang All Star Christmas Concert nanti yang akan diadakan tanggal 11 Desember 2002, open gate jam 5 dan akan mulai jam 6. Nah, jadi buat kalian yang mau celebrate Christmas together with us, boleh langsung di-purchase saja tiketnya di DM Good Friend Story, oke? Dia nggak bisa keluar, kasihan banget, tolongin dong. Aku mau lihat itu dong, Kakak Gina. Enggak, dia lagi lucu banget sih. Dia lagi ini di Instagram. Oke, ini aku sambil nontonin live-nya Good Friend Story dari handphone ini. Ada yang nanya skincare-nya apa, Kak? Madam Ji dong. J masuk 1. Masuk sekalian jualan. Oke, pernah pakai sampo zinc? Gak lucu-lucu banget sih pertanyaannya. Aku nggak pernah kebetulan zinc. Kalau aku dulu Pantene, Sunsilk, terus Dove gitu-gitu. Tapi kalau zinc nggak pernah, lucu banget sih. Ini ada yang mau tanya-tanya boleh. Can't wait to see you next Sunday. Ada, Kak Andrew Subroto juga nonton. Oh ya, nanti ada Kak Andrew juga ya pastinya. Dia tugas nggak tuh? Foto-foto dong. Foto. Pokoknya dandan yang cantik buat datang tanggal 11. Karena yang motoin itu kece banget ya, fotografer kondang Jakarta. Pokoknya kalian nanti ngapain aja, siap-siap di candid, cakep banget pastinya. Ada yang tanya lagi apa ya tadi, ada tips and trick untuk mengembangkan bisnis secara cepat nggak? Oh, ini dari Richard Rinaldi. Kalau buat aku semua itu proses, tapi pasti ada cara-cara untuk mempercepat. Cuman yang kita mesti ngeh bahwa semua itu adalah proses yang emang pasti dimulai dari kecil sampai akhirnya kita latihan dan menemukan formula-formula untuk menjadi besar. Cuman yang pasti kalau bisnis itu jangan takut untuk memulai,
karena sometimes we need to learn by doing. Terus jangan lupa untuk punya struktur yang tepat, struktur yang baik gitu. Jadi nggak ada semuanya itu cuman kayak baik doang. Emang harus dikerjakan secara intentional, direncanakan dengan baik gitu. Tapi jangan takut untuk mulai dari kecil dulu gitu. Selama tujuannya baik, kita rajin dan komitmen untuk ngelakuinnya, knowing bahwa nggak semuanya bisa langsung jos langsung, ada masanya untuk naik turun dan belajar dan lain-lain. Menyediakan waktu pastinya untuk emang konsen untuk ngurusin bisnisnya ya, dan pastinya berdoa gitu. Dan make sure bahwa ngelakuin semuanya di track yang benar gitu sih kalau dari aku. Ini tadi nanya cara jadi musisi terkenal. Gimana ya? Soalnya kalau aku memang by God's grace sih waktu itu bener-bener kebetulan disiapin Tuhan aja untuk masuk jadi runner up idol. Tapi yang pasti kunci semuanya itu kan bertekun dan terus berjuang, berdoa dengan intensi yang baik. Pasti kan usaha tidak mengkhianati hasil. Karin NT, masih banyak nggak tiketnya? Kamu langsung DM aja, cek ke admin, mendingan langsung pesan aja daripada wondering masih banyak atau enggak, nanti keburu habis. Ya. Harga tiketnya 150.000 per tiket. Tadi ada yang nanya, lucu banget, kita pernah telat bayar SPP enggak? Mohon maaf, telat bayar sih jarang, tapi dulu tuh aku uang sekolah tuh minta keringanan. Jadi emang lucu-lucu pertanyaannya. Aku tuh dulu tuh ini juga, God's Grace juga bisa sekolah di sekolah yang bagus. Itu aku sampai minta keringanan, minta surat RT RW. Lucu banget. Cuma mukanya doang yang kayak begini. Ini Hikal Faro yang nanya, lucu. Kakak tadi mau ngomong apa, Kak? Coba. Mungkin kita ngobrol biar teman-teman pada dengar Gisel. Apa tuh? Kenapa sih kita harus mengampuni orang yang bisa. bersalah sama kita? Agak tiba-tiba topiknya mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Soalnya pasti banyak deh yang suka baperan misalnya ya kan, atau berat ya, say. Oh, yang suka sedih, yang suka ini ya, hold the grudge lama-lama gitu kali ya. Iya. Yang nggak mau let go of things. Iya. Mau tanya apa nih, tips and triknya? Kenapa harus mengampuni? Kenapa sih kita sebaiknya mengampuni? Karena kalau nggak mengampuni, kitanya rugi. Kayak kita nggak bisa punya damai sejahtera, nggak bisa melakukan kegiatan yang mestinya kita lakuin dengan maksimal tuh pasti jadi kepikiran karena kita punya perasaan yang nggak enak yang disimpan di sini. Di momen kita bisa maafin tuh sebenarnya itu yang untung kita, karena kita jadi bisa lebih lega. Terus kalau kenapa mesti ngampunin juga? Ya karena kita juga salahnya banyak. Iya, kita juga nggak sempurna, kita juga pernah buat salah, kita juga bisa salah. Dan kalau kita pernah buat salah kan pastinya kita pengen diampunin. Masa kalau kita salah sekali aja terus diingat-ingat terus sama orang kan juga nggak enak gitu. Iya. Jadi kayak ya kalau kita juga pengennya bisa diampuni dan dikasih kesempatan, berarti kan kita juga harus ngelakuin itu ke orang lain juga gitu. Terutama ya karena kalau misalnya kita mau ngomongin secara ini ya, mesti kita ngomongin Yesus gitu kan, karena dia udah mengampuni kita duluan dengan semua kesalahannya kita gitu. Jadi kenapa kita harus menyimpan grace itu untuk diri kita sendiri? Udah pasti sesuai ajarannya dia pengen kita bisa ampunin orang lain juga yang salah sama kita gitu. Bahwa setiap orang tuh bisa banget berbuat kesalahan. Emang itu wajar banget. Banyak yang emang salah karena emang macam-macam ya, karena nggak tahu, emang ada yang karena tengil juga. Cuma iya ada juga, cuman ya emang terserah aja merekanya mau gimana, tapi yang penting tugas kita untuk mengampuni. Terus selesai deh partnya, kita emang cukup sampai di situ aja. Gitu. Emang di sini ada teman-teman yang ini, kalau punya story atau kisah tentang mengampuni juga boleh tuh di-share ke kita di sini ya. Boleh misalnya mau cerita yang paling bagus kita kasih. Oh, cerita yang paling bagus mau dikasih apa? Tiket? 1 tiket. Oh gitu. Iya. Cerita yang paling bagus dikasih 1 tiket. Tapi nggak boleh mengadi-ngadi ya. Nggak boleh ngadi-ngadi ya. Yang benar. Iya, yang benar ceritanya. Terus kita undang live. Oh gitu. Ya. Boleh. Jadi, oh ini yang nungguin giveaway tadi dong berarti ya. Yang nungguin giveaway tadi, this is the giveaway.
Kalian boleh ceritain pengalaman kalian tentang mengampuni atau diampuni atau struggle sekitaran itu. Nanti kalau ada kita undang buat ngobrol di sini bareng aku, ceritain. Nanti akan dapat 1 tiket buat tanggal 11 Desember nanti ya. Ditunggu nih ceritanya teman-teman. Ini malah ada yang cerita si Alda udah pakai moisturizer Madame G plus sunscreennya kak. Makasih ya Alda. Ini MGers nih Alda nih. Gak pernah beli ke warung terus diganti ke permen gak? Pernah ini sih dari tadi dia nanya lucu-lucu. Ini nih Laura juga tanya gimana cara bebas dari rasa penghakiman atau judgement dari orang lain maupun dari diri sendiri. Buat yang lain. Buat cerita satu lagi. Iya boleh. Nah, setelah tentang mengampuni ya. Boleh. Ini aku sambil ceritain aja ya. Ceritanya dikirim kemana kata Natalie Gajic? Oh, ke DM aja. Ke DM aja atau mau ini aja? Maksudnya kayak angkat tangan aja nanti kita Oh, undang iya, langsung. iya. Boleh kalau mau angkat tangan aja dan kita undang langsung. Tapi Tapi cerita dulu di DM biar kita saring sebentar ya. iya. Boleh cerita singkat aja di DM. Nggak usah nulis. Nggak usah panjang lebar, nggak usah isai panjang-panjang. Kalau Laura pertanyaannya tadi, ini kita sambil nunggu yang tentang pengampunan ya. Ini Laura tanyanya gimana caranya lepas dari judgement dari orang lain ataupun dari diri sendiri. Ini Laura juga punya nih, tapi nggak berani kalau kita udah ngomongin soal cukup sulit. Ya udah nggak apa-apa, Laura boleh DM dulu aja. Sambil kalau aku waktu itu lepas dari cara judgement itu dengan knowing our identity. Wih. Jadi identity itu apa sih? Gitu kan? Iya, identitas. Jadi salah satu cara paling ampuh untuk melawan dari semua penghakiman orang-orang. Kadang-kadang kita juga sometimes kan kita menghakimi diri sendiri ya, kita nyalahin diri sendiri atas masa lalu, atas kebodohan kita, atas keputusan salah yang kita buat. Dan itu adalah yang paling susah sebenarnya untuk mengampuni diri sendiri. Tapi cara yang paling manjur itu dengan yaitu tahu identitas kita. Siapa kita di mata Tuhan. Di mata siapa kita. Karena kan at the end of the day itu yang paling penting gitu. Karena kita hidup kan dari Tuhan, kita hidup buat Tuhan. Jadi ya paling penting untuk diingat ya identitas kita di mata Dia itu siapa gitu. Kalau kita ngomongin Kita tuh adalah anak. iya kan, kita tuh Tuhan itu Bapak kita ya. Ya. Jadi kita tuh adalah anak, kita itu diampuni, kita dikasihi, kita diterima, iya benar, accept, ya kan kita di accept, sayang banget gitu. Jadi kalau udah tahu semua itu akan mempermudah kalian untuk bisa mengampuni diri sendiri, melepaskan dari judgement diri sendiri dan juga dari orang. Jadi misalnya ada yang ngomong ngungkit-ngungkit gitu ya soal tapi lo gini terus bilang ya memang dulu, tapi sekarang aku udah tahu kebenarannya bahwa sekarang aku sudah terima Tuhan, aku sudah diampuni gitu, dia udah mati buat aku di atas kayu salib. Jadi ya aku nggak perlu menyesal yang lalu gitu, udah selesai semuanya. Aku anaknya yang dikasihi, yang diterima, dikasih kesempatan lagi ya. Jadi kita kayak bisa hidup itu lebih damai juga gitu, bebas rasa penghakiman. Tapi memang nggak gampang ya, maksudnya ngomongnya memang itu teorinya yang sebenarnya kalau dipraktekin bisa-bisa aja, tapi memang itu semuanya proses gitu. Jadi jangan ngerasa itu berat tuh gitu. Tapi memang berat, tapi itu doable banget karena kalau Tuhan udah bilang kayak gitu ya emang begitu. Cuman memang prosesnya nggak apa-apa kalau pelan-pelan gitu. Kita mau pin komen tuh gimana caranya Pin sih? komen aku nggak ngerti lagi. Iya, aku juga nggak ngerti. Mungkin Gitu ya. Jadi buat yang tadi Laura nanya gimana caranya buat lepas dari judgement orang, ya itu sih, tahu betul identitas kita tuh siapa di mata Tuhan. Kita anaknya yang disayangin, yang diampuni, yang kasih kesempatan. Cuman memang itu kayak latihan ya Kak, untuk bisa nggak semudah ingat-ingat itu, nggak semudah ngomong begini, tapi doable. Cuman emang latihan. Jadi kadang-kadang suka lupa, kadang-kadang kalau misalnya denger lagi sedih lagi, diomongin si ini sedih gitu, tapi lama-lama jadi latihan, langsung cepet ingat, oh iya anak Tuhan deng, oh iya udah dimaafin deng gitu.
Jadi bisa pelan-pelan lebih otomatis lagi gitu. Switch-switchnya tuh lebih cepat. Gitu. Terus apa lagi nih? Oh iya, sama satu lagi sih. Kalau selain udah tahu, nah karena kita udah tahu identitas kita siapa di mata Tuhan, dan berarti harus ada keputusan dari kita untuk lakuin yang paling baik, untuk terus improve jadi yang lebih baik gitu ya kalau aku sih. Gitu. Christmas concert. Oh ini nih, kita mau tulis judulnya ya. Maaf. Ini kita bener-bener kayak dua-dua orang anak-anak Kita gaptek. nih gaptek semuanya, nggak ngerti apa-apa. Christmas. Jadi udah ada yang ngirimin cerita belum untuk giveaway? Belum nih, mungkin lagi diketik kali ya, belum terima. Christmas concert 11 Desember. Laura Elizabeth masih nontonin live nggak? Tadi katanya dia punya cerita. Ini fans berat CNN garis keras, nanti datang dong. Siapa? Garis itu yang tadi nanyanya aneh-aneh. Oh. Jie datang sendiri pulang berdua. Shannon Sparks mana kak? Maya. Katanya. Tuh Shannon sini nih. Jie itu Shannon tuh. Jadi kalau kamu ada ini nggak story tentang mengampuni nggak? Aku banyak banget. Kan kita emang sebagai manusia harus mengampuni orang ya. Jie, kamu Ini mau kalau ngomong aku siapa? Kita post, nggak boleh. aku post terus aku pin. Ya. Enter terus pin komen. Coba Nan, Enter. Kita nggak boleh hold Terus pin grudges. komennya gimana jangan gini? Pin. Oh, ya ampun. Oh, gitu doang. Yeay, makasih. Coba Nan sambil ngobrol, kamu pernah punya struggle untuk mengampuni? Kita mau ajak Amo ini ya, Ada live. kamu. Boleh, Tapi boleh. nggak apa-apa, struggle dulu. Apa nih cerita? Jadi kita tuh harus pasti mengampuni orang walaupun itu menurut aku sulit sih buat Nggak semua selalu orang. gampangnya. Iya, kayak nggak segampang itu. Emang kamu pernah dijahatin? Ya pernah lah. Sering banget. Ya pernah nggak tahu. Ya pokoknya semua orang. Ya kan, pasti pernah. Ain masa Ain cerita? Ini juga yang cerita. Ya pasti semua orang di sini kan pernah harus kayak mengampuni seseorang gitu lah. Walaupun gak gampang awalnya, tapi kita gimana pun juga kalau kita yang nyimpen dendam ke orang, hold grudges, kita yang rugi sendiri, kita bakal yang ada bakal burdennya di kita sendiri. Benar. Jadi berat ya hari-harinya ya. Dan cara mengampuni orang itu gimana kak? Kalau aku paling manjur langsung pamungkasnya tuh kita doain. Kita minta ke Tuhan buat bantu Itu kita. pamungkas banget tuh. Itu tuh udah jurus paling-paling jalan ninja. Itu udah nggak ada obat. Karena susah banget loh ngucapin doa buat orang yang nyakitin kita. Kalau doain orang yang baik buat kita tuh itu easy. Kok nggak Tapi bisa buat accept? bisa ngedoain orang yang jahat sama kita, it's a thing ya. Itu Buat kayak bener-bener. mengikhlaskan sesuatu Iya. yang udah berbuat kita itu enggak. Tapi itu jalur ninja tuh, kalau bisa begitu biasanya tuh langsung dikikis tuh rasa bencinya. Tapi kalau aku lagi caranya lagi dengan mengingat-ingat lagi bahwa kita tuh udah diampunin. Jadi ya kita juga harus ngampunin. Ingat-ingat lagi aja. Ini kok nggak bisa nih? Kayak Kita mau reconnect lagi nggak? ini unable to join, dia yang unable. Kenapa ya? Dia yang unable. Nah, Udah ini udah invite, cuman Kak. amunya yang belum bisa terima. BS pada beli. Iya, gitu. Jadi, apa namanya? Kalau caranya untuk mengampuni, sebenarnya it's a decision. wih. Karena mau tahu caranya kayak apa juga, kalau kamu nggak decide untuk mengampuni, nggak akan terjadi. Kalau Luar kamu biasa. nggak memilih untuk mengampuni, ya akan jadi ilmu doang gitu. Ya kan? Yes, kita bisa alpha call sebentar lagi, luar biasa. Aduh, gemeng ya, tapi kadang-kadang nggak, tapi gini, soalnya macam-macam tipe mengampuni itu. Ya, tapi benar, kalau kita cuman tahu doang tapi kitanya masih keras hati, ya susah juga, nggak akan pernah mengampuni juga. Gitu. Itu siapa, Yus? Oh, Kak Jo ya. Hai Kak Jo. Ini Kak Jo, how are you? Amo di accept tapi nggak bisa-bisa loh Amo. Mungkin sinyalnya kamu juga kurang bagus kali kamu. Amo is unable to join. Kamu belum mandi kali kamu. Kamu mandi dulu kamu. Mungkin Siap-siap Instagram dulu. tuh nge-detect kalau ada bau-bau asem-asem gitu, dia nggak mau kamu. Kak Jo, thank you so much. Apa namanya? Ini Kak Jo juga luar biasa nih hatinya nih. Anak good friends juga.
Tuh Kak Putri sampai ketawa, ya kan belum mandi ya dia ya. Ini siapa nih? Hai Kak, siapa? Secret Needle. Secret Needle kali namanya. Secret Model. Secret Siapa? model. Terus apalagi Nan? Kalau kamu yang paling susah itu ngampunin siapa? Wah, masa gitu pertanyaannya harus ngampunin. Yang ngampun, pastinya yang paling susah ngampunin orang yang udah menghancurkan kita. Waduh, kayak lagu The Massive dong. Kau hancurkan aku dengan. Ya kan kayak bayangin deh ada seseorang yang hancur hidup kita yang kayak bikin kita kayak kehilangan hampir semuanya gitu. Tapi Waduh. karena kayak thanks to God, berkat Tuhan, aku bisa mengampuni. Walaupun kita sebagai manusia kan nggak bisa lupa 100% kan. Ya. Cuman kayak at the same time kan kita bisa mengampuni. Jadi kalau kita kayak keinget masa lalu itu, kita mikir kayak oh ya it's okay. Yang Udah penting kayak lewat. udah lewat, ikhlasin aja gitu. Peace, make peace with that. Iya. Iya, karena kalau lupa itu nggak bisa sih, ya kan? Kalau lupa tuh memang nggak bakal lupa. Justru Iya. gimana biar nanti waktu kita ingat itu udah nggak ada lagi tuh rasa Grudge, sakitnya. rasa Iya. kesel. Cuman kita tahu aja ingat dan kita belajar dari yang lalu-lalunya gitu ya. Betul sekali Juminten. Ini siapa? Oh, nama aku Rea, kakak. Rea, hai Rea, how are you? Rea, siapa tahu mungkin ada cerita tentang mengampuni atau tentang membebaskan diri dari rasa judgement orang-orang atau judgement diri sendiri. Boleh di-share ceritanya ke DM-nya Good Friend Story. Nah, yang mau beli tiket juga masih ya. Tiketnya cuma ada 150 aja. Kalian bisa Udah langsung. berkurang. Iya, maksudnya yang Limited tersedia, price. tapi mah udah laku dari tadi. Jadi it's very limited. Ada Kak Gina. Hai, yang ini beneran Regina Regina Ivanova. Ivanova. Kalau yang di sini Regina Juanda. Ada dua Regina Gina. Lagi Sanova ikut live yuk gitu. Kakak Gina, ini dia kalau sekarang udah jadi mama juga sih. Dia mau tahu. Ulang tahun juga ya dia. Keempat dia. Oh iya, bentar lagi dong, hari Minggu dong. Banyak banget yang Kak Gina nanti datang nggak? Kak Gina live dong, aku invite boleh nggak? Coba Boleh. kalau lagi nggak sibuk, aku invite ya. Semoga tidak sedang menyusui ya. Karena kalau lagi sibuk kecian, tapi kalau lagi free, aku invite boleh ya. Izin Kak Gina. Ada Kak Jo juga tuh. Hai tuh. Decline. Oh, lagi ribet kan? Lagi Lagi sibuk ribet. kok dia. Adita Gawana itu ya, mohon maaf, boleh dibuka nggak itu? Ini rentanya harga tiketnya berapa kak? WhatsApp-nya tolong dibuka dong, di-share dong. Harganya 150.000 ya. Nggak apa-apa Kakak Gina. It's okay. Nanti datang ya tanggal 11 ya. Kita tunggu. Kak Andrew cuma mau nambahin aja, mengampuni itu memang susah. Tapi kalau kita pendem terus, lama-lama kita sendiri yang capek. Aku pernah ada di posisi itu a few years ago. Thank you Kak Andrew. Ini kamu kirim foto kita lagi. Itu ada Rino. Sukses buat Christmas concertnya. Siapa itu? Hey, kamu booking ya. Aku booking tanggal 11 ya. Maaf, aku belum sempat ngomong ingetin. Tapi tanggal 11 aku booking ya, Bapak Rino. Rino. Itu tuh siapa sih? Rino siapa? Siapa? Coba. Mau di Rino, live IG nggak? Rino mau Aku join invite boleh nggak? Dia lagi apa? Tapi pasti dia habis Siapa? gym. Coba aja ya. Apa? Suruh jualan. Suruh jualan tiket. Tapi kalau di live kan nggak. Belajar ya. Aku diminta invite. Nanti aku bahas lagi tuh tentang pendapatnya Kak Andrew ya. Tapi aku coba invite dulu, nggak tahu ada di accept apa enggak. Sambil bahas yang Kak Andrew ya. Jadi kalau apa namanya, tadi Kak Andrew bilang kalau kita nggak mengampuni, yang capek itu diri sendiri. Karena dia juga pernah ada di posisi itu, and it's true ya. Di decline. Kayak kita yang rugi. Kita Dia yang lagi rugi. gym tuh pasti lagi di kamar ganti kali ya, nggak enak juga ya. Oke, siapa lagi nih? Shane nanya ngisi acara siapa aja? Ada aku, ada Kak Yosi Project Pop, ngisi Mokalu ya. Ada Aku Barili bakal Kumua. nyanyi. Kamu Kita bakal bakal tiktokan. nyanyi. Kita mau nyanyi bareng kan? Kita mau duet. Ih, mau nyanyi lagu apa ya? Kita bakal tiktokan dance juga. Have fun lah. Terus ada siapa lagi? Ada banyak sih, ada siapa lagi? Ada Citra Skolastika. Nih ada yang cerita coba. Oh, ini. namanya. Sabet. Aku boleh ceritain. Oh ini yang tadi. Yang tadi dia nggak mau ceritain di depan orang. Oh ini mah. Heeh. Tapi kita undang aja buat nanya-nanya yang lain. Maksudnya kita ngobrol-ngobrol boleh kali ya. Boleh dong.
Oke, kita coba. Laura Elizabeth. Gimana caranya Laura? Dot ya kak? Iya. Elizabeth pakai TH. Oke, kita tunggu Laura join di sini. Siapa tahu lagi bisa joinnya supaya kita bisa say hi aja at least dan saling menguatkan. Sambil nunggu. Itu si Kak Gina bilang Ginski Juanda. Kamu namanya dipanggilnya Ginski. Ginski kalau nggak Rejainah dia kalau Heboh ya. Ini lumayan hangat loh gara-gara lampu ini. Jadi kalian yang jomblo-jomblo yang merasa butuh kehangatan tuh boleh loh punya lampu kayak ginian di rumah ya. Langsung hangat. Iya. Asli. Asli, aku hangat banget. Kamu boleh ngomong sebentar nggak? Aku ambil minum bentar aja. Ngomong. Oh iya. Bentar ya. Kalau aku sendiri ngomong palu sih. Enggak. Oke guys, kita mau ngomongin apa ini? Ini udah komennya. Kak, kok sepi? Makanya ramein dong. Iya, ramein pakai data. Jadi kita sendiri mau jualan tiket ya untuk Christmas concert tanggal 11 Desember, Iya. Shannon. Ya, jadi buat kalian yang free dan pengen datang buat nanti tanggal 11 Desember buat Christmas concert All Star, itu kan namanya ya? Iya. Pokoknya itu tanggal 11 Desember. Iya, pokoknya tanggalnya itu 11 Desember dan di Lucy in the Sky Park Senayan. Jadi langsung aja buat kalian apalagi yang tinggal di Jakarta. Oke? Kayaknya wajib sih. Wajib dong. Wajib ya. Apalagi mau ketemu Kak Gisel. Nanti nyanyi. Ketemu Shannon. Enak juga Iya, di sini kayak kan gitu. jauh kan nggak kena matahari apa? Ring light nih. Jadi sini apa sih? Sini aja. Oh iya. Muka aku kegedean dong. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Siapa tuh udah beli? Oh ya, yang mau beli formatnya ketik nama, alamat email, terus nomor telepon dan juga jumlah tiket yang mau dibeli. Oh, the best. Jam 6. Ada nomor telepon nggak ya? Ayo, mana di sini? Di bawah ya. Kalau kemana ntar nggak bisa. All the best for the Christmas concert. Thank you. Mau you. join nggak? Yuk. Yang Yuk, tadi langsung udah join guys. udah banyak yang purchase juga. Jadi buat yang mau join di tanggal 11 nanti, pokoknya pasti seru-seruan kita bakal nyanyi-nyanyi, jamming-jamming. Itu kalian tinggal DM ke Good Friends Story, ketik nama, email, nama teman dan juga tiket yang mau dibeli. Kamu Ya, itu satu orang formatnya. boleh beli lebih dari satu tiket ya. Iya, dan limited guys karena kuotanya cuma ada 150 tapi sekarang udah berkurang. Iya, udah dari tadi. Udah dari tadi Udah bener kan ada transfer. banyak. Iya. Kalian pokoknya ini pastiin tanggal 11-nya kosong. Itu hari Minggu ya, dan sore-sore jam 5 pintunya dibuka, jam 6 kok giliran sih jam 6 baru mulai acaranya. Nanti bakal ada aku di Tita Skolastika, ada Garlic Mau, ada Kayosi juga. Terus selain itu juga banyak juga teman-teman friends yang lain juga yang pasti datang ya. Pokoknya rame banget dan Yang bakal pasti asik udah pasti banget. datang siapa? Kan Coki ada. Banyak ya. Ada Coki Sitohang, ada Kadon juga, Iya. ada siapa lagi ya? Banyak banget di situ teman-teman Good Friends. Yang buat yang belum tahu Good Friends, harusnya sih udah pada tahu, yang nonton dia pasti tahu Good Friends ya. Jadi kita itu Mungkin belum tahu semua tahu. Iya, semua tahu ya. Jadi kita ini sebuah komunitas ya yang You reading my mind. kita ini sebuah komunitas yang punya visi misi yang sama gitu dalam Tuhan. Kita ini teman-teman ini di Good Friends itu yang kerja di dunia entertainment sebenarnya gitu, yang memang ada tempat di dunia entertainment yang memutuskan untuk berkomunitas nih supaya kita bisa saling mengingatkan, saling saling pokoknya jadi teman baik dengan tujuan dan visi misi yang sama gitu, yang ingin ini ya. Terus makasih pokoknya yang ingin bertumbuh bersama dalam Tuhan dengan visi misi yang sama gitu. Apa aja visi misi ya? Aku tuh
tuh ingat-ingat lupa, tapi takut Kami melihat pekerja iya seni pekerja Indonesia seni Indonesia yang berkarakter Kristus, oh iya berkarakter Kristus, berdampak bagi dunia, cie. itu visinya. Gak apa-apa kalau visi emang harus gede ya kan, emang visi itu harus gede dan bukan buat diri sendiri. Memang sudah berjalan. Iya benar. Maksudnya kan kalau denger tuh keren banget kan, kayak berkarakter Kristus dan berdampak buat dunia gitu. Karena emang buat kita yang kerja di entertainment itu, buat kami sih kalau aku pribadi juga kayak nggak kebetulan gitu untuk ada di area ini, punya mungkin di sosmed punya followers, punya apa ya, itu kan tujuannya sebenarnya biar kita bisa berdampak yang baik, yang positif. Lebih positif. Ya makanya kita ada di komunitas ini untuk bisa terus bertumbuh ingat bersama. gitu, untuk ingat terus mempertajam terus bahwa kehadiran kita tuh emang itu untuk berdampak buat sesama, buat dunia. Terus misi-misinya, cara-caranya itu dengan macam-macam lagi, banyak. Yang mana dulu Kak? Ya banyak, cuma satu, menjadi komunitas yang Enak ya? sehat. Iya. Jadi komunitas saya bukannya ada kayak excellent, generous, Value-nya. oh itu value-nya. Ya, pokoknya itulah. Pokoknya kalian kalau tertarik makanya kalian join. Join di tanggal 11 Iya, supaya join bisa di lebih tanggal kenal dekat 11. dengan kita, Iya. supaya bisa lebih dekat. Kok 3? Mati meledaknya. Yang lebih dikit yang mana? Berarti itu yang enggak. Oh ya oke. Yang dikit yang enggak dan Unik. jangan semua lah bang. Iya. Saya juga deg-degan banyak ngomong lagi nanti. Iya, jadi ya maaf ya. Jadi kita apa tadi Kak misinya Kak? Apakah tadi The mission. Visinya itu menjadi Ya, misinya menjadi komunitas yang sehat. Komunitas yang sehat ya. Iya. Iya Supaya kita bisa bertumbuh But bersama-sama. go together positive. Iya, Penting benar. banget loh kita punya komunitas yang Benar. sehat itu. Nah, buat yang kayak emang komunitas tuh ngapain sih gitu, komunitas tuh ngapain sih, emang ngumpul-ngumpul gitu. Ya benar, emang kita ngumpul-ngumpul, we talk about apa ya, God's value gitu, yang emang terus mengingatkan kita untuk bisa itu terus menghidupi visi dan misi yang kita emang punya gitu. Karena penting kalau misalnya sendirian, saling mengingatkan iya saling aja. ingetin, benar. Karena kalau sendirian tuh kadang-kadang sendirian tuh susah lagi, Bahaya. nggak gampang, iya, dan bahaya banget. Karena, waduh, itu aku mengalami sendiri tuh kalau tentang kesendirian. Karena aku pernah di posisi waktu mikir sendiri, semua nanggungnya sendiri, sotoy sendiri, bikin rumus sendiri, itu kebanyakan ya yang keluar yang dari aku tahu doang gitu, nggak selalu benar, kebanyakan cuman yang kita tahu doang tapi ternyata nggak tepat, ternyata jadinya membuat keputusan salah gitu, terus yang ujung-ujungnya nanti bisa jadi penyesalan ya. Jadi emang berbahaya kalau sendirian. Ini ada yang nanya tahu 1 jam bersama Good Friends masih ada gak Kak? Masih Dulu aku Akan ada kembali lagi tahun depan. oh berarti sekarang lagi nggak ada. Lagi vakum. Oh, lagi Bener vakum, tuh. vakum dulu. ya, Vakum nanti dulu ya. nanti next year ya. Nah, kalau misalnya berkomunitas sendiri tuh aku udah rasain manfaatnya dari tahun berapa tuh, 2019. Jadi kalau punya komunitas tuh rasanya ya, kita tuh kayak punya teman-teman baik yang selalu support Support kita. and being there for us. Iya, in the good and the bad. Terus ada buat kita, support kita, temenin kita, kalau salah ngingetin kita, kalau ada kesusahan ditemenin semua, didoain ya kan. Pokoknya nggak pernah merasa sendiri. Jadi sebenarnya manfaat dari berkomunitas tuh banyak banget ya. Kadang-kadang banyak yang nggak sadar juga kan itu soalnya. Gitu. Jadi ya makanya kita ada di sini. Sebenarnya kalau di Good Friends Story sendiri kita mau share gitu apa aja sih yang ada di Good Friends. Nilai-nilai, semua Iya, nilai-nilai. nilai yang kita pelajari, Nilai-nilai kita juga mau share ke teman-teman yang ada di Instagram di Good Friends Story. Kayak Terus gitu. ada yang tanya juga nih Kak, untuk komunitas Good Friends apakah terbuka untuk umum? Kegiatannya biasanya apa aja Kak? Nah kalau terbuka untuk umum, kebetulan untuk Good Friends-nya sendiri belum terbuka untuk umum. Kita memang, karena emang dari awal visinya adalah untuk pekerja seni di Indonesia. Yes. Jadi yang bisa masuk ya memang adalah yang pekerja seni. Cuman Di entertainment ya. iya di entertainment. Makanya 11 Desember Makanya, ini kita iya. membuat ini pertama Iya. kali. That's why kita punya Good Friend Story pertama untuk bisa share the value, share the positivity yang kita dapat dari Good Friends. Nah, makanya yang nggak kalah menariknya nanti kita buka this opportunity
for you to join us tanggal 11 Desember ini untuk All Star Christmas Concert ini. Jadi kalian bisa langsung ketemu sama kita, kenal lebih deket. Ya pasti of course maybe we'll have a chit chat pasti kan, nggak mungkin di sana ketemu diem-dieman juga. Secara tempatnya kan juga nggak yang gede selapangan GBK kan, jadi pasti kita ketemu juga di sana. Jadi itu gitu. kesempatan kalian. Iya, kesempatan buat bisa ngobrol maybe kalau mau sharing atau apa ya, cuman tolong dimengerti kalau misalnya nanti mau sambil nonton. Laura dikasih nggak tadi? Enggak, giveaway-nya ini. Kita kasih 2 pertanyaan ya. Kita kasih 2 pertanyaan ya. Coba yang pertanyaan pertama, siapa founder Good Friends? Wah, coba pertanyaan pertama, siapa founder Good Friends? Ada yang tahu nggak? Oke, yang jawabnya benar pertama langsung dapat giveaway. Langsung di komen. Ya. Langsung di Ya, di komen ya, di yuk, komen yuk. ya, di Jadi komen. siapa foundernya Good Friends? 1 tiket. Lihat tuh Shannon. Belum ada. Lagi mikir kali ya, lagi search di Google kali. Itu sih Adi baru jawab, baru baca. Tadi udah kirim Ayo. video. Belum ada nih. Aku mau masuk ke Anda. Kok aku gizi ya, kayak kurang makan. Kakak Gisel terus. Ayo, siapa founder Good Friends? Mama. Tapi aku nggak berani minum kemalaman. Lambung. Hai teman-teman. Yuk, siapa founder Good Friends bakal dapat giveaway tiket buat tanggal 11 Christmas concert. Ya, oh ini ada akunya baru masuk, baru kelihatan. Ada Kak Laura Lazarus. Hai Kak Laura. Aku baru lihat postingannya Kak Laura loh yang terbaru tentang apa namanya perjalanan cerita Kak Laura berapa belas tahun lalu ya, itu 18 tahun lalu ya. Is it Salam ya? kenal Kak. Oh belum kenal kah? Belum. Wah, Kak Laura tuh she's amazing. Ya kan, dia juga salah satu yang ada di Good Friend juga. Kak Laura nanti datang nggak tanggal 11? Mau ikut live nggak? Oh iya. Kak Laura, aku boleh invite ke live nggak? Boleh ya, aku coba invite aja ya tanpa dijawab. Aku sotoy aja. Ini ada yang jawab nih. Foundernya Yosi Mokalu. Dan April Mokalu. Itu siapa yang jawab? Ada. Yang jawab itu Rini_Kana. Oke, Rini_Kana. Oke, dapat 1 tiket ya. Ini Aku lagi di mobil. duluan. Hai Kak. Itu bener tuh Rini. Ini atas Rini bener jawabnya Rini. Tapi Rini telat kurang cepet Kak. Ada yang lebih cepet nih di atasnya. TR Calista. Lebih lengkap lagi Yosi Mokalu dan Aprila Mokalu. Iya betul. Aduh muka aku lagi jelek banget. Enggak, kamu nggak pernah jelek. Please deh, cantik. Thank you. Hai Kak Laura, how are you? Halo. I'm good Giselle Shannon. Lagi di mana? Ada. Lagi di jalan. Iya lagi cari makan, lagi kulineran. Di Apa daerah ada mana Kak April ya? kulinerannya? Sunter deket rumah. Wah, kalau di Sunter semua makanan enak Semua deh sih kayaknya. kuliner di sini. Iya, Iya, kayaknya semua tinggal enak. jalan kaki, belok kiri udah nemu makanan enak. Kan Iya. kalau juga ada itu, Larisol. Emang nggak makanin makanan sendiri? Ada Larisol enggak lah. Tadi habis ini sih baru mau ke store yang di Mall Kelapa Gading. Wah, Oh, teman-teman, buat kalian please come datang Iya, ke boleh. acara Good Friends because Good Friends bener-bener ini acara spesial banget, baru kali ini mau dibuka loh. Benar, Buat benar, umum, it's the for first public. time ya. Kalau Ya, ya, this datang is dong first time. pastinya tanggal pengen 11. tapi jadwal aku masih di Bandung. Ih, sebel banget. Makanya Ya udah, dipindahin aja. Dipindahin Padahal aja. dia bilang, Kak Aprila aku pesennya tiket 5, tapi ternyata aduh aku sendirinya nggak ada kan jadi nggak enak ya. Nggak apa-apa kalau gitu pesenin buat orang-orang suruh datang.
Teman-teman please Ya. please come. Ini acara nggak mungkin nggak tahu ada lagi karena ini hanya khusus untuk tim pekerja seni di komunitas kita. Benar. Jadi kali ini kesempatannya ya buat bisa join celebrate Christmas together di tanggal 11 Desember 2022. Thank you ya kalau Bener, ya. bener. Ya, Salam buat sama-sama. tante, ada tante nggak di situ? Lagi cari makan. Oke. Ya udah, Ya, selamat. dadah, sukses ya. God bless. Sehat God selalu. bless. Yeay, tadi udah ngobrol sedikit sama Kak Laura. Tadi aku baru baca itunya apa reelsnya baru nonton perjalanan banyak dia. Keren banget loh Non. Oke, sekarang sudah berapa lama Good Friends? Pertanyaan kedua ya. Tadi pertanyaan pertama, selamat untuk TC TR Kalista. Selamat ya Kalista. Oke, pertanyaan kedua, ini tinggal satu lagi Di tahun berapa Good Friends giveaway-nya. berdiri? Di tahun berapa Good Friends berdiri. Nah, kalau kalian jeli ada tuh di Instagram tuh ada tuh. Ya. Ada jejaknya karena kita kalau ulang tahun pasti posting. Iya. Jadi kalian cek tahun berapa Good Friends berdiri. Biasa kan kalau netizen itu jago ngitung mundur ya. Ya. Jadi coba dihitung-hitung mundur Yang tahun cepetan. berapa Good Friends berdiri. Berarti jawaban. Ayo cepat-cepatan. Cepat-cepatan. Yang cepet dan bener dong. Ya. Ini yang terakhir ya, giveaway terakhir. Oke, sambil Langsung dia lagi pada nge-stop Good Friends. ya langsung stop Scroll. dulu mereka. Iya, langsung lihat ada data. Iya. Teman-teman Yuk, langsung yang tahu jawabannya langsung aja di komen. ya lumayan nih 150.000 nih berarti karena dia Gratis. Lumi M. Sebelum kita tutup 7 menit lagi. Di Archalista, thank you. Tadi udah jawab. Nanti ditunggu ya, kamu harus Nanti datang ya. dihubungin, nanti dihubungin Nanti dihubungin sama admin. Bu Gemimin An cantik. Bukan saya. Kak, ini ada yang jawab 2018. Salah. Salah. Yuk, Kecepetan. Kelamaan. Belum ada yang benar kok jawabnya. Ini rata ya kalau 2018 atau semuanya 2018. Bukan 2018 ya. Aku hitung dulu deh. Segini ya, Kak? Tangan kelihatan lagi? Enggak. Enggak. Ayo, jawabannya Ayo yang bener. dikit lagi. Beberapa tahun sebelum tahun 2018. Ayo. Soalnya kita ini lumayan, umurnya udah lumayan. Kalau anak sekolah itu udah masuk SD ya. Jadi boleh di 2020. Salah. Itu terlalu. Kalau 2020 masih umur 2 tahun dong, berarti masih Batita. 2019 salah. Kecepetan, 2019 masih 3 tahun Batita. Orang masuk SD nih, Ini apa? baratnya. 202p. Yuk, tahun berapa Good Friends dibentuk, berdiri Yuk, ya? yang tahu Lebih jawabannya tepatnya langsung jawab. tahun berapa Good Friends berdiri? 2020 salah, 2016 masih salah, dikit lagi Vicky. Ini mah nyoba-nyobain aja semua. 2016 Dikit lagi. belum tepat. Dikit lagi. Belum tepat. Yuk, Makin mendekat. Zinzili, I love you too. Mana Ernest? Mana? Gigit ya? Ernest Pras. Ini. Mana belum muncul di sini? Bah, ini kayaknya error lagi. Ernest bener nih katanya, jawabannya ada di bawah emang. Tadi sekolasi 2018. Iya, lewatin. Salah ini. Kalau Vicky yang kamu bilang Vicky di bawahnya. Ih, berantem nih kita Palang itu dulu Palem iya, lah. 2018. Bawahnya. Nah ini loh, baru benar. Regi. Ernest Pras. Betul, 2015. Warna biru tulisannya pintu merah. Ernest Di atas Vicky. ERNAS Pras. Biasa aja enggak? Ernest Pras. Enggak ada trik-triknya, bener Ernest Pras, selamat. Selamat dong. Yuk ya, itu dulu udah 18. Ayo udah lihat jadi Erna Tobing. Ernest Pras. Oke. Palem lah. Selamat Erna Tobing untuk 1 tiket buat tanggal 11 Desember 2022. Ditunggu ya nanti kehadirannya. Nanti di DM sama Mimin.
See you. Betul. Jadi kita berdiri dari tahun 2015. Jadi usianya sudah memasuki ke 7 tahun kemarin ya. Seumur Gempi. Persis cuma beda bulan. Kalau Good Friends di bulan berapa kak kemarin tuh ulang tahun tuh? Bulan Juni. Juni ya. Kalau Gempi kelahiran Januari ya. Beda 5 bulan sama Gempi. Oke, 3 menit Oke, lagi. yeay. Masih tunggu untuk beli Ya. Yuk, tiketnya. 3 menit lagi kita masih open. Masih open untuk pembelian tiket tanggal 11 Desember 2022. Kalian bisa join sama kita dengan 150.000 udah termasuk satu welcome drink gitu. Jadi nanti kita bisa ketemu di sana, bisa celebrate Christmas together, nyanyi-nyanyi, Fun gaming, together. ya. Pasti ketemu, udah pasti ketemu ya. Masih ketemu. Mau ngingetin lagi buat teman-teman yang mungkin belum follow Good Friends Story, bisa langsung di follow aja untuk bisa ini nih dapat kayak kadang-kadang tuh kalau di Good Friends Story tuh kesukanya kita bisa kayak ada tema-temanya gitu Kak Gina, bisa ada kayak tiba-tiba suatu pembahasan tentang value-value yang mungkin kadang-kadang kita suka jarang dapetin di luar sana dari lingkungan yang lain-lain. Jadi, Dan iya, apply juga tuh. Betul, Like ada this. hal-hal positif yang bisa kita pelajarin setiap harinya untuk bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi. Gitu. Oke, sebelum kita tutup, Beli lagi yuk. ingetin lagi buat purchase di Good Friends Story ya. Caranya kalian Yang juga- belum bayar Iya. dari tadi boleh dilakuin pembayaran. Nanti kalau nggak dibayar tuh berarti belum secure ya. Berarti tiketnya. tiketnya dilepas lagi. Iya, nanti tiketnya dilepas lagi. Yuk sebelum Kalau kita ini end sih, live kita. Zaman sekarang Enggak mau sih, banget. Chan mungkin nggak apa mau transfer atau apa pasti ada komunikasi. Oke. Apa namanya? Ini Anissa, terima kasih Anissa. Semoga lancar Christmas concertnya katanya. Oh ya, and you can always share this information buat teman-teman kalian. Jadi mungkin masih banyak nih yang lagi mikir-mikir mau ngajakin siapa nih nanti, boleh banget, nggak apa-apa. Kalian bisa ajakin teman-teman kalian share tentang berita ini, tentang Christmas concert kita tanggal 11 nanti. Dan jangan lupa buat di purchase tiketnya ya. Selama tiket masih tersedia, nanti masih bisa dibeli dengan format kirim ke DM Good Friends Story dengan format nama, alamat email, nomor telepon, dan juga jumlah tiket yang mau dibeli. Selama tiket masih tersedia, gitu. Jadi apa lagi ya? Informasi yang perlu disampaikan yang belum? Udah Udah semua kayak ini ya. Live lagi nanti. Mau berterima kasih buat yang udah nonton, mungkin yang ada yang stay dari awal sampai akhir, dan yang datang dan pergi, buat yang udah beli, See you buat there. semuanya, thank you so much. See you there nanti tanggal 11 Desember ya. Sampai ketemu. Bye bye, kita berkati. God bless you all.